Warisan budaya leluhur seni bela diri pencaksilat telah begitu lama menjadi kebanggaan negeri. Seni bela diri khas Indonesia ini bahkan telah mendunia, dikenal di seantero negeri. Hingga kini belum ada catatan pasti yang menunjukkan kapan lahirnya pencaksilat. Namun beberapa pakar percaya bahwa pencaksilat sudah lahir di bumi pertiwi sejak peradaban manusia. Salah satu sumber menyebutkan, pencaksilat mulai muncul pada zaman kerajaan Kahuripan di Sidoarjo, yaitu sekitar tahun 1019 hingga tahun 1041 saat dipimpin Prabu Erlangga. Pada masa itu, seni bela diri pencaksilat dikenal dengan nama Hok Hik, yang artinya maju selangkah memukul. Pada masa itu, pencaksilat digunakan sebagai cara untuk melebarkan kekuasaan kerajaan. Setiap prajurit dibekali keahlian bersilat untuk menyerang kerajaan lain. Pada masa penjajahan, peran pencaksilat sangat besar dalam membantu pertahanan Indonesia untuk mengusir penjajah. Kemahiran ilmu bela diri pencaksilat terus dipupuk sebagai upaya melawan penjajah. Saat itu sejumlah perguruan pencaksilat termasuk pesantren menjadi wadah yang digunakan untuk menggembleng tentara dan rakyat melawan penjajah negeri. Salah satunya pada tahun 1945 dalam sebuah perang di Surabaya. Banyak pesilat tangguh yang ikut berjuang melawan tentara sekutu. Zaman dulu tuh yang you katakan, zaman dulu itu kerajaan memperluas. Nah, lalu you bilang zaman revolusi bagaimana? Saya pelakunya. Saya umur 15 tahun udah pakai bambu runcing dulu di Jakarta. Hanya terus saya pergi ke Tasikmalaya untuk menghindari Belanda. Nah, kita berjuang di situ. Nah, itulah ide dipakai untuk revolusi kita, untuk kemerdekaan kita. Masa sekarang, pencaksilat dikenal sebagai salah satu cabang olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Masuknya pencaksilat dalam cabang olahraga merupakan buah pemikiran konsolidasi sejak tahun 1950-an. Setelah sejumlah peraturan pertandingan pencaksilat dibuat oleh IPSI tahun 1973 dalam Pekan Olahraga Nasional ke-8 di Jakarta, pencaksilat untuk pertama kalinya dipertandingkan. Dari masa ke masa, pencaksilat terus berkembang dan dipelajari secara turun-temurun di sejumlah daerah di Indonesia. Gerakan-gerakan atau jurus-jurus baru pun bermunculan. Jurus-jurus tersebut biasanya dipengaruhi keadaan alam tempat jurus itu diciptakan. Misalnya, jurus yang diciptakan meniru gerakan hewan seperti jurus kera atau jurus harimau di Sumatera Barat karena populasi harimau di Sumatera pada saat itu. Lain lagi, jika pesilat yang terbiasa dengan kondisi alam pegunungan, biasanya mempunyai karakteristik kuda-kuda yang kokoh dan tidak banyak bergerak. Berbeda dengan ahli silat yang hidup di daerah berawa, tanah datar, padang rumput yang terbiasa dengan berlari, sehingga gerakan kakinya menjadi lebih lincah. Ada pula silat yang menciptakan gerak atau jurus yang diadopsi dari kalimat-kalimat Al-Quran yang berwawasan Islam. Perbedaan tersebut menyebabkan aliran pencaksilat di Indonesia sangat beragam. Hingga kini, Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI mencatat Indonesia mempunyai hampir 600 aliran pencaksilat. Silat berkembang kan sudah lama di Indonesia dan kita melihat potensi yang ada di dalam sistem pendidikan pencaksilat itu tidak sekedar untuk unsur bela diri, tapi juga ada unsur pengembangan karakter.
bangsa Indonesia, dan itu setiap daerah mempunyai kekhasan sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan masing-masing tempat. Nah, melihat perkembangan itulah IPSI mengumpulkan berbagai macam perguruan, dan kita sudah membentuk IPSI sejak tahun 48, dan itu kita jaga dan kita kembangkan dalam kaitannya dengan pengembangan karakter bangsa tadi. Pertumbuhan pencaksilat terus berkembang dan mendapat sambutan. Seni bela diri khas Indonesia ini juga menarik minat pesilat mancanegara. Dari 600 aliran silat yang mewarnai budaya seni bela diri di Indonesia, sebagian telah dipelajari di lebih dari 40 negara. Awalnya pada 11 Maret 1980 dengan dukungan 3 negara, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. IPSI membentuk Federasi Pencaksilat Internasional yang disebut Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat. Organisasi ini bertujuan untuk mengakomodasi pecinta budaya silat dari seluruh penjuru negeri. Hingga kini, sebanyak 37 negara sudah resmi terdaftar menjadi anggota organisasi silat tersebut. Negara-negara tersebut melingkupi benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, dan Timur Tengah. Pencaksilat pun menjadi salah satu seni bela diri yang sangat berpengaruh di kancah dunia. Sejumlah event bergengsi kerap melibatkan pencaksilat, seperti dalam Pekan Olahraga se-Asia Tenggara atau SEA Games. Seni bela diri asli Indonesia ini selalu hadir mewarnai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam SEA Games sejak tahun 1987.